Ini kan kayak ngomongin tentang eksplorasi ya, kemampuan untuk dapat menggali. Terus kan ada ekspektasi tertentu ketika kamu melakukan itu dengan sepenuh hati. Di saat itu, di scene itu. Terus kan kamu nonton lagi. Terus pada saat kamu keluar dari diri kamu dan melihat sebagai penonton, apa sih perasaan-perasaan itu yang selalu muncul, kayak kok gue gini, atau wow ini gitu-gitu. Pengen tahu deh saya. Jujur sampai sekarang setiap saya nonton diriku sendiri di big screen tuh kayak itu siapa, gue gak kenal, gue gak gitu. Aku masih begitu. Tapi jadi masih tetap harus nonton untuk kesekian kalinya baru bisa nonton, oh itu gue dulu gitu ya, oke fine. Kalau yang pertama-tama aku masih malu, nggak tahu kenapa sampai sekarang. Cuman aku percaya enaknya acting itu, filmmaking itu kan pekerjaan kolaboratif ya. Jadi misalkan dalam scene tertentu aku berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seperti yang diinginkan. Tapi lagi-lagi kan kita ada arahan dari sutradara, ada DOP-nya, ada lighting yang mungkin menurut aku bagus, menurut mereka enggak bagusnya gini, bagusnya gitu, dan aku percaya dengan hal itu. Jadi karena mungkin kita marah-marah udah bagus, tapi nggak ke capture kamera, ya sama aja bohong. Atau misalkan wah nangisnya bagus tapi gelap ya, nggak kelihatan juga nangisnya gitu. Jadi aku percaya apa yang sudah keluar dalam layar itu adalah hasil yang terbaik. Gitu. So no regrets. No regrets. Udah kejadian mau ngomong apa, walaupun tetap malu ya, kayak itu siapa gitu. Kamu bilang syuting film adalah me time. Kegiatan syuting adalah me time. Define me time. Me time dikarenakan aku passionate sekali soal acting. Jadi aku tidak merasa aku itu sedang bekerja. Jadi mungkin bisa dibilang aku kayak bermain gitu. Aku tidak pernah merasa terbebani kayak aduh gue harus bangun pagi, harus syuting. Enggak, aku pulang malam kurang tidur kurang ya. Aku nggak pernah ngerasa kayak gitu karena aku selalu excited kayak wah hari ini gue bakal ngapain lagi nih dengan karakter gue. Dan bisa playing dress up, bisa main makeup-makeupan, bisa hari itu mungkin scene-nya yang seru-seru aku malah semangat. Jadi aku ngerasa itu bukan pekerjaan, itu kayak playground gitu. Jadi aku bisa bilang tuh me time. Sekarang saya mau ngajak kamu mundur ke masa kecil, kalau kamu tidak keberatan, untuk menceritakan your childhood memory. Takut banget. Kenapa? Gak apa-apa. Loh, kok takut? Gak apa-apa, bercanda, gak apa-apa. Gimana childhood memory? Dia panas ya. Kalau mau di-reveal, mau diceritain, I really want to know. Karena melihatmu saat ini belum tentu sama dengan waktu kamu masih kecil. Apa yang childhood memory ya? Yang pasti aku dulu itu tidak seperti aku yang sekarang. Jadi gak usah dari childhood, dari sebelum aku terjun ke dunia acting, bisa dibilang aku tuh anak pemalu, pendiam, terus juga agak susah bergaul mungkin karena pemalunya itu. Lebih baik ngumpet, dan itu sebetulnya salah satu kenapa aku ngambil public relation. Setidaknya itu mau sendiri bukan orang tua? Ya mau aku sendiri. Justru kalau orang tua beda banget. Ibuku tuh kerja di bank, bapakku tuh juga. Jadi semuanya tuh kayak beda bidang sekali. Tiba-tiba anaknya mau belok ke public relation, awalnya juga seriously? Kayak seriously, tapi masih kayak oke fine, karena masih menurut mereka kan kerja kantoran. Doang mikirnya kan. Tapi sebetulnya yang mau aku cari justru bukan kerja kantorannya, karena setidaknya aku ingin belajar cara berkomunikasi yang baik. Paling nggak itu dulu, karena aku pada masa itu nggak tahu kenapa dulu mikir gini ya, tapi aku merasa komunikasi yang baik itu dasar semuanya. Pekerjaan, relationship, friendship, semuanya tuh based on communication skill. Menurut aku sangat betul. Enggak, memang betul. Jadi kayak makanya sekolah ini ada. Iya. Lama-lama gue daftar nih, boleh nggak? Masih terima murid. Jadi guru dong. Aduh, jangan jadi murid. Aku nggak bisa ngajar. Ajarin ya cara jadi guru ya. Siap. Tapi memang itu sih. Jadi bener-bener. Tapi justru aku di sekolah itu teori-teori memang masuk, tapi yang kita butuhkan adalah praktek. Dan bisa dibilang ya perubahan aku gede banget, berubah sekali dari yang aku dulu introvert pemalu banget. Sekarang pun masih introvert, tapi setidaknya udah bisa ngobrol sekarang kita. Karena terbiasa.
Oke, karena terbiasa. Sudah terbiasa ketemu orang, press conference, promo, ya kan? Walaupun intensitasnya tidak heavy ya. Yes. Dan bukan yang ditanya, bukan yang nanya ya, betul, tapi betul. Yang ditanya. Terus justru kalau diingat-ingat beda banget. Dan aku justru belajar menjadi Niken yang sekarang ini karena peran-peran yang telah aku mainkan. Gitu. Jadi bisa dibilang ya aku tumbuh, berkembang karena peran-peran aku mainkan. Gitu, menjadi Niken yang sekarang. Oke. Dulu sih ampun penakut, kalau dari kecil kalau ada teman baru ngumpet di belakang kakinya ibu gitu, nggak mau main, tunggu di ojok-ojok dulu baru mau main. Dan itu pun terjadi sampai kuliah. Jadi bisa dibilang aku adalah introvert yang diadopsi oleh extrovert. Kalau nggak punya teman. Gitu. Dulunya aku seperti itu. Tapi sempat pada saat proses itu dan kemudian kamu memilih universitas di major public relation, kamu berpikir untuk bekerja kantoran seperti kedua orang tua kamu? Betul. Sebetulnya karena aku sama sekali tidak ada background dunia seni, sama sekali nggak ada. Jadi dalam keluarga tuh ya bahkan keluarga besar pun tidak ada. Jadi bisa dibilang aku dulu bukan silver spoon deh, bener-bener mulai semua dari nol. Justru awal mulanya aku bisa terjun ke dunia acting itu support dari teman-teman SMA aku dan teman-teman kuliah. Jadi mereka tuh banyak sekali yang udah jadi artis cilik. Banyak pokoknya udah jadi artis lah bahasanya pada masa itu kan. Dan mereka encourage aku buat, ayo nih kan lo bisa. Aku kayak aduh gue ngapain sih, udah deh gue belakang layar aja deh, gue malu. Aku mikirnya gitu. Tapi kenapa mereka encourage kamu? Karena menurut mereka aku bisa. Dan aku nggak tahu mereka melihatnya di mana pada saat itu ya. Sampai pada akhirnya kalau dulu kan pulang ke kuliah tuh suka kita nongkrong bareng tapi kita pergi satu mobil. Nah biasanya tuh kalau ada yang casting dulu kita anterin ya dong. Aku bilang oke fine, gue anterin aja. Casting sampai di suatu hari ternyata dijebak. Aku yang disuruh masuk gitu. Aku inget banget tuh casting FTV kalau nggak salah ya. Tapi ya kalau udah ditodong gitu kan kita nggak bisa bilang nggak ya kali bikin drama di depan pintu kan. Udah fine gue masuk. Ya tapi ya tidak keterima karena bingung nih casting ngapain sih gitu sebenarnya nih, gue banyak lampu nih, suruh stripnya apa nggak ngerti gitu. Tapi ternyata tidak sekali dua kali, bener-bener kayak berkali-kali dijebak. Tapi memang lama-lama kayak gue udah tau arahnya, udah deh gue ikut deh sekali biar puas. Pokoknya gue ikut sekali, gue screen testnya serius. Tapi udah ya bisa aja paksa-paksa ya, bilang aku masuk, malah dapat peranku tidak besar. Tapi aku ingat banget film pertamaku Kawin Kontrak Lagi. Kawin kontrak lagi, aku ingat banget itu kayak dapat, bisa harus bingung tapi ya memang kebetulan jadwalnya pas aku lagi libur kuliah, jadi kayak emang udah jalannya, tidak bisa bilang enggak kayak udah toh lagi libur sekolah, daripada kita nggak ngapa-ngapain, coba yuk kita belajar acting. Dan di situ aku inget banget aku reading 2 bulan, syuting 1 bulan, syuting di Pangalengan itu. Dan di situ tuh titik aku belajar syuting film tuh kayak gitu ya. Dan di situ aku mulai jatuh cinta dengan filmmaking. Ternyata acting tuh nggak gini aja loh, banyak sekali departemen yang terlibat. Aku sebagai orang awam yang tidak pernah sekolah acting, tidak pernah ikut pemilihan, jadi nggak tahu basic kayak gitu kan. Disuruh aku belajar semua tuh di lapangan, dan aku bersyukur banget kayak ternyata gini, seru juga. Oke, mulai dari situ aku mulai semangat deh. Oke, kalau ada casting, kalau ada apa, gue mau ikut. Dari situ awal mulanya. Tapi tetap karena penasaran, awalnya film, terus kita coba dunia sinetron. Beda lagi ceritanya. Kalau sinetron aku bisa dibilang disiplin waktu dan belajar sabar itu dari sinetron. Karena maksudnya sinetron tuh bagus banget loh, mereka daya tahannya tinggi sekali loh gitu. Jam karena duitnya juga kenceng. Betul. Ya karena itu kali. Jadi bertahan ya. Bener juga. Tapi ya pernah lumayan aku jadi disiplin waktu sinetron. Dari situ baru aku penasaran presenting, karena aku seneng banget ngeliat orang talkative yang bisa ngobrol tuh kok kayak menarik sekali gitu. Aku penasaran, emang dasar orangnya pengen belajar kali ya. Ya barulah aku coba presenting. Ternyata bukan dunia gue. Baru akhirnya bulat 2016 sampai sekarang aku aktif di dunia film. Kalau kamu ngeliat sekarang posisi kamu di acting di film Indonesia, apa yang kamu lihat tentang diri kamu?
Niken Anjani. Apa ya? Bantuin dong. Suka ada mirroring gitu nggak atau self reflection gitu towards your journey this far? Enggak lagi. Oh. Tapi maksudnya gini, aku lebih yang pasti aku selalu bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mendapatkan peran-peran yang menantang di genre-genre menantang karena banyak banget kayak perempuan terutama yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga itu lumayan juggling lah gitu. Jadi bisa dibilang kayak aku bersyukur karena aku masih bisa menjalankan both kehidupan personal dan profesional dengan lancar.